Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, shadiqul wa'dil amin. Salatu wa salaman daimani mutalazimani ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi tarin mukarramin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da an a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa fi riyatil ukhra, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu illa ma hajara ilaihi. Para jamaah pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mengawali, marilah kita senantiasa berucap syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita bisa mampu dan bisa untuk melaksanakan segala kewajiban dan rutinitas kita sebagai seorang muslim, yaitu diantaranya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, lebih terkhusus yaitu melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid yang mulia. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Allah SWT membebankan kepada kita sekalian yaitu perkara-perkara yang banyak sekali diantaranya, yaitu syariat-syariat yang telah Allah tetapkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah syariat ibadah sholat, syariat haji, syariat puasa, syariat menuntut ilmu, ataupun syariat-syariat yang lainnya. Yang pasti Allah SWT sudah memberikan tugas kepada kita sekalian sebagai hamba Allah untuk melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang ada. Adapun semua syariat yang Allah tetapkan tentunya sudah diberikan rambu-rambu ataupun tata cara bagaimana Allah akan menerima sebuah amal ibadah yang akan dikerjakan seorang hamba. Tentunya semua sudah ada aturan dan ketentuannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka tidak lepas dari itu, salah satu amalan yang paling penting bagi seorang muslim adalah sholat 5 waktu. Akan tetapi amalan apapun yang akan dikerjakan seorang muslim tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT tanpa adanya keikhlasan. Ikhlas inilah yang menentukan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT ataupun tidak. Maka bagaimana hari ini kita berupaya secara maksimal memperhatikan dengan baik bagaimana niat keikhlasan kita kepada Allah di dalam beribadah. Setelah itu bagaimana kita mengikuti aturan dan tuntunan dari yang sudah menjadi ketetapan Nabi Allah Muhammad SAW, yaitu mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka ketika seorang muslim sudah melaksanakan sebuah kewajiban dari Allah SWT, di antaranya contohnya adalah sholat, dan sudah lurus ikhlasnya atau sudah lurus niatnya, maka insya Allah barang tentu Allah akan menerima. Akan tetapi tidak hanya sekedar itu, tidak hanya keikhlasan saja yang diutamakan, akan tetapi tata cara bagaimana kita melaksanakannya, apakah sudah sesuai dengan tuntunan atau belum. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka itulah hal yang paling tersulit bagi seorang muslim, bahkan para ulama-ulama terdahulu. Sesuatu yang paling sulit dalam diri kita yang kita kerjakan adalah rasa ikhlas. Maka oleh karena itu, bagaimana
di dalam kita melaksanakan sebuah amal ibadah itu menjadi ikhlas dan diterima oleh Allah SWT, tentunya dengan memperhatikan dua perkara. Yang pertama, seberapa besar keikhlasan kita beribadah kepada Allah, dan yang kedua, apakah yang kita kerjakan hari ini sudah sesuai tuntunan apa belum. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka di kesempatan kali ini marilah kita mencoba bersama-sama mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan selama ini benar-benar sudah sesuai dengan petunjuk dari Nabiullah Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita tengok di satu ayat Allah SWT di dalam surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yaitu Allah SWT mengingatkan kepada kita sekalian bahwasannya kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali dengan memurnikan atau meluruskan seluruh aktivitas ibadah kita dengan semurni-murninya peribadahan kepada Allah SWT tanpa dicampuri kesyirikan sedikit pun. Allah SWT juga berfirman di dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin kecuali hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka oleh karena itu hari ini bagaimana kita menjaga ibadah kita, yaitu dengan cara keikhlasan di dalam melaksanakannya, yaitu ketaatan kepada Allah SWT. Apakah kita melakukan ketaatan ini benar-benar sudah ikhlas atau belum? Kemudian apabila sudah ikhlas, maka apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabiullah Muhammad SAW atau belum? Maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama sedikit demi sedikit amalan yang kita kerjakan hari ini kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah SWT tanpa kita akan mendapati habaan mangsuro, ataupun kita nantinya akan mendapatkan sesuatu yang sia-sia. Maka oleh karena itu, dua hal yang harus diperhatikan dengan baik, ikhlas dan sesuai tuntunan Nabiullah Muhammad SAW. Semoga sedikit apa yang kami sampaikan bermanfaat, khususnya kepada saya sendiri sebagai hamba Allah yang banyak salah dan khilaf, dan bermanfaat kepada saudara-saudara yang lainnya. Ada benarnya itu dari Allah SWT, ada salahnya, ada khilafnya itu datang dari setan laknatullah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.